Di video kali ini aku bakal coba bahas gimana sih caranya kita bisa melakukan registrasi ke BigQuery ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kenalin, gue Bima, gue sekarang bekerja sebagai analytics engineer di sebuah startup. Nah, gue juga suka bikin konten buat ngebantu kalian belajar data. Jadi buat kalian yang misalkan lagi belajar data, jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan update-update dari kontenku lainnya ya. So, langsung aja kita ke layar. BigQuery ini merupakan salah satu produk dari Google, di mana BigQuery ini merupakan sebuah cloud data warehouse ya teman-teman ya. Kalian bisa search aja BigQuery di Google, nanti kalian akan langsung masuk ke halamannya. Jadi dia ini merupakan sebuah cloud data warehouse di mana kita bisa menjalankan gitu ya, tanpa harus susah-susah menginstall infrastruktur dan lain-lain lah. Intinya kita tinggal registrasi dan tinggal pakai aja, dan kalau memang kita menggunakannya untuk load yang besar tinggal bayar ke depannya. Nah, yang menarik BigQuery ini dia datang dengan $300 free credit, jadi nanti kita bisa pakai ini secara gratis. Dan setiap bulan dia juga ngasih kita 10 GB storage sama 1 TB query free per month. Jadi ini cukup banget lah kalau kita misalnya buat latihan-latihan aja tanpa harus mengerjakan workload yang besar ya teman-teman ya. BigQuery ini juga punya beberapa fitur nih, kayak dia bisa buat machine learning, lalu analyze data and share across data cloud ini ya. Dia pakai produknya BigQuery Omni, dan ya dia juga bisa untuk geospatial analysis, serta kalian bisa lihat detailnya di sini gitu teman-teman ya. Alright, so fokus kita di video kali ini adalah gimana caranya kita bisa registrasi ya dan memanfaatkan $300 yang gratis ini. Jadinya nanti kita akan bisa pakai BigQuery-nya buat belajar SQL. Oke teman-teman, kita bisa mulai dengan masuk aja. Kalian cari aja di Google Cloud BigQuery gitu ya. Nanti kalian akan login dengan Google account kalian. Nah ini contohnya. Nanti kita bisa get $300 in free and free usage of 20+ product mereka gitu. Tapi kita nggak akan ambil semuanya, kita hanya fokus ke BigQuery-nya aja. Jadi setelah kalian masuk ke website ini, kalian bisa klik ini, get started for free. Nanti kita akan diarahkan nih teman-teman untuk registrasinya ya. Nah ini aku juga baru bikin account kebetulan pakai bima.ngulikdata@gmail.com. Nah si $300-nya ini berlaku hanya untuk 90 hari. Jadi kalau tujuannya buat buat belajar dan kalian udah lewat dari 90 hari, kalian bisa bikin email lain. So ya, oke, pertama kita bakal daftar dulu di sini. Ini misalnya aku pilih aja yang business idea gitu kan. Terus ini aku pilih ini. Lalu kalau mau dapat email ya kalian bisa klik ini juga. Cuman aku nggak akan, jadi aku langsung continue aja. Sekarang kita diminta untuk kasih informasi terkait sama payment. Tenang aja, ini ketika kita masukin informasi payment, kalian nggak akan langsung di-charge, karena ini akan baru di-charge ketika nanti udah mengaktifkan billingnya ya. Jadi ketika kalian belum aktifasi itu nggak ada masalah. Jadi kita tinggal pilih aja misalnya di sini individual, lalu ini tulis detail-detail kalian ya. Ini aku juga sambil registrasi. Lalu di sini masukin nomor kartu kalian. Kalian bisa gunakan kartu debit atau kartu kredit, sebenarnya bebas. Aku akan gunakan salah satu kartu debitku aja. Cuman aku skip untuk yang bagian ini ya teman-teman ya. Kalau udah, tinggal klik start my free trial aja. Nanti dia akan setting up billingnya. Kalian akan masuk ke halaman ini. Di sini kita akan dapat $300 tadi ya untuk 90 hari yang bisa kita manfaatin. Lalu kita tinggal tulis aja di sini misalnya untuk learn more, kita klik next aja. Ini kita misalnya buat data analisis, machine learning atau apapun itu kalian bebas nanti isi juga, kita tinggal next aja. Ini misalnya kita mau bikin data scientist atau data engineer. Sebenarnya nggak ada masalah, hanya survei dari mereka aja. Kita tinggal klik done. Right. Nah, ini ada beberapa interaktif tutorial ya. Nanti kalau kalian mau belajar Cloud SQL juga bisa klik ini, tapi nggak usah, kita skip aja untuk sekarang. Alright, jadi kita udah masuk ke halamannya Google Cloud Platform. Ini yang namanya GCP kalau kalian pernah dengar ya, atau Google Cloud Platform. Oke. Nah, di sini kalau kita ngomongin BigQuery, yang penting kita lakukan di awal adalah kita setup project dulu sebenarnya. Nah, itu di sini kita otomatis udah ada project sebenarnya, my first project unified test gitu ya. Tapi kita akan bikin project baru aja gitu ya buat kedepannya kita gunakan. Misalnya nih kita bisa klik new project, lalu tinggal namain aja projectnya. Misalnya aku namain ngulik data gitu kan. Dah, kita tinggal create aja. Nanti dia akan bikin projectnya di sebelah kanan atas ini. Kita lihat lagi creating project ya teman-teman ya. Nanti kalau udah, kita tinggal klik select projectnya aja. Nah, klik select project. Oke, kalau nggak bisa, kita nanti bisa setup lagi sebenarnya, aman aja. Alright. Next, kita masuk ke BigQuery-nya. Gimana sih caranya kita masuk ke BigQuery? Itu kita bisa lihat di sebelah kiri sini ya. Nanti kita akan ada nih BigQuery. Tinggal klik yang SQL Workspace aja. Nah, ini baru muncul nih projectnya nih. Welcome, dan gitu ya. Inilah yang akan kita
lihat teman-teman. Di sini kita bisa lihat interface-nya dari BigQuery. Dan kalau tadi kita udah bikin project, dia akan muncul di atas ini. Kalau kalian mau ganti project, tinggal pilih aja yang lain. Tapi kita pakainya yang ngulik data. So, yes, jadi kita udah masuk ke platformnya BigQuery sekarang. Nah, ini kita bisa lihat di sini interface-nya ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ini ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Lalu ini ada project kita tadi ngulik data, dan nanti kalau kita misalkan punya tabel atau dataset kita ya, nanti dia akan nampil di sini. Untuk sekarang kita bisa ini nih, dia punya Google Trend Demo Query. Kita bisa klik aja kali ya, open this query kali ya. Nah, dia akan langsung membukakan public datasetnya di sini. Next. Oke. Nah, ini kalau kita next, dia akan melakukan sesuatu, tapi kita akan skip dulu. Ini apa nih? Query result done. Oke. Nah, jadi yang dilakukan tadi adalah dia akan membuka nih Google Trend dataset ya teman-teman ya. Lalu ini top term misalnya. Nah, ini adalah nama tabelnya dan ini adalah nama kolom-kolomnya. Jadi tadi kalau kita running query tuh dia kayak bikinin query yang mana nanti kita bisa tulis-tulis di sini. Kalau kita mau belajar SQL-nya, nanti SQL-nya kita tulis di sini untuk memanggil data yang ada di dataset kita. Terus kita tinggal klik run aja. Dan ya, inilah jadi si cara kita bisa pakai BigQuery-nya. Gampang kan sebenarnya. Jadi gini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang mau belajar SQL dan menggunakan BigQuery sebagai platformnya. Kalau kalian ngerasa kontennya bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, dan juga kalau belum subscribe juga ya. Dan nanti kalau misalkan ada teman kalian yang mau belajar BigQuery, kalian bisa tunjukin video ini. Alright, sampai jumpa di video selanjutnya.